Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali. Saya Pendeta Nais Tumorang bersyukur bahwa hari ini kita dapat mendengarkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersabdalah Engkau kepada kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 31. Saya membacakan kepada kita sekalian, demikianlah firman Tuhan kepada kita. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kisah ini diawali dengan datangnya seorang pemuda yang berlari-lari menjumpai Yesus dan bertelut di hadapannya sambil bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang ini tentunya adalah seorang yang merindukan untuk hidup kekal. Dia
telah menikmati berbagai kehidupan yang mewah selama hidup di dunia, berkecukupan dan tidak kekurangan apapun di dalam masalah harta benda dan fasilitas yang lainnya. Dan dia merasa semuanya itu telah dipenuhi dan telah memberikan kesenangan di dalam hidupnya. Tetapi ada satu yang belum dia miliki, yakni hidup yang kekal. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Dia bertanya, bagaimana caranya? Apa yang harus kuperbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu, tentu sangat menyenangkan ketika setiap orang merindukan untuk hidup yang kekal. Sebab hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Apapun yang kita miliki dan bagaimanapun kita menikmatinya, tetap itu hanyalah sementara. Kita penting untuk hidup kekal agar kita bisa hidup selama-lamanya di dalam kekekalan itu, hidup di dalam keselamatan, hidup bersama dengan Allah di kerajaan sorga. Tentu kita akan senang jikalau kita mendapatkan hidup kekal ini. Dan pemuda ini, itu saja yang belum dia dapatkan. Dan dia tahu dia harus mendapatkan itu. Dia harus sampai kepada tahap itu. Sebab tinggal itu yang belum dia miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sangat senang ketika semua orang akan merindukan hidup yang kekal. Sebab memang hidup kekal ini akan memberikan kepada kita kebahagiaan karena terhindar dari kematian yang selama-lamanya. Terhindar dari hukuman api neraka dan kematian yang menderitakan hidup kita itu. Sebab dikatakan di dalam kematian yang kekal itu, di dalam api neraka itu, maka kita tersiksa dan jiwa kita pun tersiksa. Sebab di sana api tidak terpadamkan yang terus membakar dan menyakitkan kita. Oleh karena itu, kita harus mengejar hidup yang kekal. Dan pemuda ini, dia tidak mau menderita di dalam kematian yang kekal itu. Dan dia ingin memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi kita mendengarkan Yesus berkata kepadanya, engkau sudah mengetahui hukum. Tentu Yesus berbicara kepada orang muda ini, berbicara tentang Taurat. Sebab Tauratlah yang menjadi ketetapan dan peraturan pada orang-orang Yahudi, menjadi kitab suci yang harus dipedomani untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Dia berkata kepada pemuda ini, engkau mengetahui bahwa perintah Allah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda ini mengatakan, Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Kita sangat luar biasa memuji dia. Sebab banyak orang di dunia ini tak sanggup berkata bahwa dia telah menuruti perintah Allah. Ada perintah yang dituruti, tetapi banyak perintah yang dilanggar. Mungkin banyak orang tidak melakukan pembunuhan, sebab membunuh itu dibutuhkan keberanian dan kekejian agar kita bisa melakukannya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat membunuh seseorang
jika dia tidak seorang yang kejam, seorang yang sadis, seorang yang tidak berperi kemanusiaan. Mungkin banyak orang yang terbebas dari masalah hukuman ini sebab dia tidak menjadi seorang pembunuh. Tetapi jangan berzina. Ini adalah masalah yang lain. Sebab ini adalah masalah antara orang tersebut dengan pasangannya. Dan di sini belum tentu orang bisa membebaskan dirinya. Tetapi pemuda ini, dia katakan sejak masa mudaku, aku tidak melakukannya. Berarti dalam hal ini dia juga lulus. Sama seperti hukum jangan membunuh. Dia lulus dalam hal itu. Kemudian jangan mencuri. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita bisa menghitung berapa banyak kesalahan kita ketika menyangkut hal-hal mencuri. Baik ketika masa kanak-kanak, mungkin pernah mencuri uang orang tua, uang saudara, uang teman-teman, atau uang orang lain yang kita tidak kenal. Apalagi ketika sudah berjabatan, mencuri uang, mengkorupsi uang, menggunakan uang sesuai dengan kehendaknya, sehingga memperkaya diri sendiri. Tetapi orang ini mengatakan dia pun tidak mencuri. Dia lulus dalam soal hal ini. Kemudian jangan mengucap saksi dusta. Bapak Ibu, saksi dusta ini bagi masyarakat, bagi manusia, kadang-kadang ini dianggap masalah sepele. Dianggap hal-hal yang tidak akan mengakibatkan dampak yang buruk. Sehingga di dalam soal berdusta, orang banyak melanggarnya. Karena dia terlalu menyepelekan masalah soal berdusta. Dia melakukan kejahatan tetapi dia berbohong. Padahal dia boleh berbohong di depan manusia tapi tidak di hadapan Allah. Kadang-kadang kita juga harus memahami berdusta ini kadang-kadang jauh lebih jahat daripada membunuh. Jauh lebih jahat daripada berzina. Jauh lebih jahat daripada mencuri. Karena satu kali saja kita berdusta dapat membuat semua orang menjadi kacau balau. Ada pepatah mengatakan, satu kata yang kita telah keluarkan, kata yang jahat dan kata yang memfitnah, kata yang mengandung dusta dan kebohongan, semua orang dapat disesatkan di sana. Bahkan untuk hukum penyesat dikatakan oleh Alkitab kita, lebih baiklah batu kilangan diikatkan ke lehernya dan orang tersebut ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi Bapak dan Ibu, soal dusta ini kelihatan ringan, tetapi ini lebih berat daripada dosa yang lain. Karena dusta, seluruh manusia dapat menjadi kacau dan dipanikkan. Karena dusta, seluruh manusia dapat bertengkar, berkelahi. Bahkan seluruh manusia dapat binasa karena satu dusta saja. Tetapi orang ini pun lulus. Dia katakan, saya tidak pernah berdusta. Hormatilah hak orang lain. Jangan mengurangi hak orang lain. Dia juga katakan, dia telah lulus dalam hal itu. Dia tidak melakukannya. Mungkin dia seorang pengusaha. Atau seorang yang pemilik ladang yang luas. Dia telah melakukan yang benar terhadap para pekerjanya, memberikan hak yang benar kepada mereka tanpa memotong gaji, tanpa memotong hal-hal yang menjadi hak daripada pekerja. Dia telah melakukannya itu. Padahal dalam hal ini pun sering sekali orang jatuh ke dalam dosa. Ketika haknya tidak diberikan, ketika gajinya tidak diberikan, ini adalah dosa yang paling besar. Di dalam kitab Perjanjian Lama, jelas dikatakan, jika seorang menahan hak orang lain, maka
Dia adalah seorang yang sangat berdosa, penuh dengan kejahatan yang telah membuat manusia tersebut menderita bahkan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hormatilah ayah dan ibumu. Ini juga dia telah lakukan. Dia menghormati ayahnya, menghormati ibunya. Dia mengatakan dengan sangat bangga dan mungkin sedikit arogan. Dia katakan, "Guru, semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku." Bapak dan Ibu, hanya dialah yang tahu. Tetapi ketika ada orang yang berani bersaksi, menyaksikan perbuatannya, menyaksikan ketaatan terhadap hukum yang menjadi pedoman bagi agamanya, dia katakan semua telah kulakukan. Ini adalah orang yang luar biasa. Mungkin luar biasa bohongnya. Mengapa luar biasa bohongnya? Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan Taurat itu dengan sempurna. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena Taurat, karena melakukan Taurat. Hukum memang dibuat untuk kita hidup teratur, hidup baik, tetapi justru praktek hidup kita sering sekali melanggar hukum itu. Tetapi karena dia berkata begitu, Yesus memberikan kepada dia satu pernyataan lagi. Dia katakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata demikian, orang ini langsung kecewa, pergi meninggalkan Yesus dengan sedih karena banyak hartanya. Bapak Ibu, bukankah ini telah menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya berdusta? Tidak taat kepada firman. Tidak benar-benar melakukan perintah Allah. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucap saksi dusta, tidak mengurangi hak orang lain, jikalau membagi-bagikan hartanya pun dia tidak sanggup. Banyak orang menderita. Mungkin di sekitar dia banyak pengemis yang belum makan, atau banyak orang sakit yang belum disembuhkan dan tidak mempunyai uang untuk membeli pengobatan. Dan ternyata dia tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Bukankah itu sama dengan membunuh? Kita tahu ada orang menderita, dan orang menderita ini tidak punya apa-apa untuk memperpanjang hidupnya, tetapi kita diam saja. Bukankah itu juga adalah pembunuhan? Bukankah pembunuhan juga adalah ketika kita membiarkan orang menderita di dalam penderitaannya sampai mati? Dalam hal ini, Yesus telah memberikan kepada dia satu praktek hidup untuk dia lakukan. Dan dari praktek hidup itu, Yesus dapat menilai dia, apakah dia seorang yang taat kepada firman Allah, perintah Allah, hukum Taurat, yang pada masa itu menjadi ketetapan mereka. Ternyata orang ini gagal dan bukanlah seorang pelaku firman. Dia bukanlah seorang yang taat kepada firman. Sebab sesungguhnya dia mencintai hartanya lebih daripada yang lain. Mencintai hartanya lebih daripada orang-orang yang di sekitarnya menderita. Orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya di situ Yesus tahu orang ini ternyata pandai berkata-kata, tetapi tidak ada realisasi dalam hidupnya. Bapak Ibu, pada masa sekarang ini banyak sekali orang demikian. Luar biasa pandai berkata-kata,
pandai berjanji, pandai merayu, seolah-olah dia adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang telah melakukan firman dan layak untuk ditiru dan diteladani, layak menjadi pemimpin. Padahal dia jauh dari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita ujian atas ketaatan kita kepadanya, untuk kita bisa dengan sungguh-sungguh sebenarnya berkata, Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak taat kepada firman-Mu, banyak kuabaikan perintah-Mu, tolonglah aku, selamatkanlah aku, berikan aku anugerah. Semestinya itu yang kita katakan. Bukan kita katakan saya telah melakukannya, saya menaatinya, saya sempurna di dalam melakukan kehendak Allah. Bukan begitu. Karena pada dasarnya kita tidak mempunyai ketaatan yang besar lebih daripada kepentingan-kepentingan kita. Kepentingan kita telah membuat kita memilih hidup untuk menyenangkan diri daripada menaati firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Mengapa Yesus berkata demikian? Sesungguhnya Bapak dan Ibu, orang-orang kaya ini, mereka lebih cinta kepada hartanya daripada nyawanya. Banyak orang berani untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan imannya. Kita melihat di dalam berbagai praktek hidup manusia, betapa luar biasanya dia mencari harta sampai dia mengabaikan ibadahnya, mengabaikan imannya kepada Tuhan. Tak terasa bahwa sebenarnya dia sudah menjelang titik akhir dari hidupnya, tetapi tidak memperoleh apa-apa untuk kemenangan jiwanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, murid-murid gempar dan berkata, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Apa artinya ini? Artinya keselamatan itu adalah anugerah Allah. Allah dapat memberikan itu kepada siapa saja. Dan dia memberikan itu berdasarkan cintanya, kasihnya kepada manusia. Sehingga manusia yang berharap kepada Allah tidak mustahil untuk diselamatkan. Sekalipun pada masa dahulu, pada masa mudanya, dia adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang yang tidak taat kepada firman. Tetapi kalau dia menyadari kesalahannya dan dia mau menerima anugerah Allah dan hidup mengikuti Allah, hidup di dalam perintah-perintahnya, dia diselamatkan. Itu sebabnya bagi manusia memang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Petrus juga menyambung. Oke, Tuhan, kau katakan kepada orang kaya itu, datanglah, ikutlah aku. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kami telah mengikuti engkau. Sekarang, apakah upah kami? Apa yang kami dapat? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Yesus berkata dua hal tentang itu. Dia bukan hanya berbicara yang diperoleh murid-murid ini ketika mengikuti Yesus pada masa yang akan datang. Tapi dia juga berbicara tentang pada masa kini. Pada masa kini, engkau akan memperoleh 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, walaupun itu disertai dengan penganiayaan-penganiayaan. Dan pada masa yang akan datang, engkau akan menerima
hidup yang kekal. Apa artinya Bapak dan Ibu yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan ketika engkau mengikut aku, maka orang-orang lain yang membutuhkan firman Allah itu adalah saudaramu. Mereka yang satu iman adalah saudaramu. Dan engkau bisa menyinggahi rumah-rumah mereka. Engkau bisa menikmati berkat-berkat yang diberikan oleh mereka. Dan memang Bapak dan Ibu, kita menikmati yang semacam itu. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita percaya kepadanya, kita memberitakan Injilnya, maka orang-orang yang lain yang mendengarkan sabda itu adalah saudara kita. Itu adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, dan ibu kita. Kita telah bersekutu dengan mereka dan kita telah menjadi keluarga Allah dan kita dapat bersama-sama menikmati segala yang baik yang diberikan mereka kepada kita sebagai bagian daripada anugerah Allah kepada mereka. Jadi kita berlimpah-limpah hidup kita ketika kita mengikuti Yesus. Lalu pada masa yang akan datang, kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di sorga. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini, hidup pada masa kini dan masa akan datang, akan dijalani setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, ikut Tuhan, engkau akan berbahagia. Ikut Tuhan, engkau akan menerima berkat-berkat pada masa kini dan berkat pada masa yang akan datang. Jangan takut. Dan ingatlah bahwa orang yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Dan orang yang terakhir bisa menjadi orang terdahulu. Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita percaya pada masa tua kita bisa menjadi terdahulu daripada orang-orang yang ketika pada masa mudanya menaati firman, tetapi ketika pada masa tuanya mengabaikan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ikut Yesus, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Dan jangan ragu, tetap setia mengikut Dia. Engkau akan menerima kebahagiaan pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam.